Baik, setelah semua alat dan bahan selesai kita siapkan, langsung aja kita masukkan beberapa sendok teh garam ke dalam salah satu air. Di sini saya menggunakan kurang lebih 4 sendok teh yang dimasukkan ke dalam salah satu air, kemudian diaduk rata hingga garam benar-benar terlarut sempurna dan tercampur rata. Pemberian garam di salah satu air ini untuk memberikan perbedaan konsentrasi di antara kedua air ini. Air garam menjadi larutan berkonsentrasi tinggi, sedangkan air biasa merupakan larutan dengan konsentrasi rendah. Nah, setelah diaduk-aduk, marilah kita lihat perbedaan di antara kedua air ini. Nah, di samping kiri merupakan air garam yang terlihat lebih keruh dan berwarna sedikit lebih putih daripada air biasa yang bening. Setelah garam tercampur rata, barulah kita bisa memasukkan potongan kentang ke masing-masing air. Setelah itu, kita tunggu selama 1 jam. Kita rendam kentang selama 1 jam. Barulah setelah 1 jam kemudian kita bisa mengamati perubahan yang terjadi pada potongan kentang tersebut. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, mari kita cek hasilnya. Yang pertama, kita ukur panjang kentangnya. Yang awal tadi kan panjangnya 3,5 cm. Nah, mari kita cek yang air biasa. Terjadi perubahan atau tidak? Ya, kentang mengalami perubahan panjang menjadi 3,9 cm. 3,9. Ini adalah kentang yang direndam di air biasa selama 1 jam. Kentang mengalami perubahan panjang, yaitu lebih panjang dari ukuran awal. Kita masukkan lagi. Kemudian yang berikutnya yang direndam di air garam. Nah, setelah dibiarkan selama 1 jam, ukuran kentang mengecil. Yang awalnya 3,5 menjadi 3,4. Ini 3,3 menjadi 3,3. Itu dari segi panjang ukuran. Nah, dari segi tekstur, nih, wow, terlihat banget ini perbandingannya. Ini yang air garam, ini yang air biasa. Nih.
masuk kecil. Dan teksturnya ini yang biasa sangat keras, terus yang kentang sangat lentur. Itulah bedanya. Setelah 1 jam dibiarkan, kemudian diamati, terlihat jelas perubahan yang terjadi pada kedua kentang. Yang pertama, pada kentang yang direndam di air garam, kentang ini berubah menjadi lebih pendek, kemudian teksturnya menjadi lembek. Hal ini dikarenakan kentang yang direndam di air garam mengalami proses osmosis berupa plasmolisis, di mana sel air yang terkandung di dalam sel-sel kentang keluar menuju larutan yang bersifat hipertonik, sehingga sel-sel kentang menjadi membran plasmanya menjadi mengkerut dan mengecil selnya. Setelah didiamkan di dalam larutan garam, kentang mengalami perubahan yang signifikan dari segi tekstur dan panjang. Pada kentang yang direndam di air garam ini mengalami perubahan panjang berupa menjadi lebih pendek. Kemudian teksturnya juga menjadi lebih lentur, tidak keras. Hal ini disebabkan air yang terdapat di dalam sel-sel kentang keluar menuju ke air garam yang merupakan larutan berkonsentrasi tinggi, sehingga sel-sel kentang menjadi mengkerut dan kehilangan tekanan turgornya. Nah, ketika sel-sel kentang mengerut, otomatis ukuran selnya menjadi lebih kecil dan menyebabkan kentang menjadi lebih pendek. Kemudian karena kentang mengalami kehilangan tekanan turgor, oleh karenanya kentang memiliki tekstur yang lebih elastis. Perubahan tekstur dan ukuran yang terjadi pada kentang yang direndam di air garam ini menandakan terjadinya proses osmosis berupa plasmolisis, di mana air keluar dari sel kentang melewati membran ke larutan yang hipertonik. Nah, begitu juga pada kentang yang direndam di air biasa juga mengalami proses osmosis, di mana air dari luar masuk melewati membran sel kentang yang bersifat semi-permeabel menuju ke dalam sel, sehingga turgiditas sel tetap terjaga dan tekstur kentang tetap keras, serta ukuran sel bertambah karena sel menjadi turgid atau membengkak.